Guys, selamat datang di channel saya, Klister Studio Merauke. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting. Ini topik yang wajib kalian jika ingin terjun ke dunia fotografi maupun videografi untuk diketahui, yaitu apa? Yaitu segitiga exposure. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, seperti biasa, intro dulu. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung kelangsungan channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasannya, yaitu segitiga exposure. Segitiga exposure, seperti namanya, ada 3 elemen penting yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, aperture. Aperture adalah lubang di dalam lensa yang mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke sensor kalian. Jadi ibaratkan jendela, semakin besar jendela itu dibuka, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak dan foto kalian akan semakin terang. Tapi sebaliknya, jika jendela itu kalian sedikit tutup, maka jumlah cahaya yang masuk akan semakin sedikit dan foto kalian akan semakin gelap. Aperture ditandai dengan kode F di lensa ataupun kamera kalian. Contohnya f1.8, f1.2, f1.4, f16 dan seterusnya. Apa sih perbedaan lensa dengan f1.8 dan f1.16 ataupun f1.2? Tentu saja berbeda. Yang pertama, lensa dengan bukaan f1.8 akan menghasilkan gambar yang lebih bokeh yang membuat background dari foto ataupun video kalian menjadi blur. Sedangkan lensa dengan f16 atau f22 akan membuat ruang lingkup tajam yang lebih luas, sehingga background kalian akan terlihat lebih jelas dan juga lebih tajam. Berikutnya adalah shutter speed. Pasti kalian di sini sudah tahu shutter speed. Apa itu shutter speed? Shutter speed atau biasa yang orang bilang jendela shutter itu letaknya berada di dalam kamera, tepatnya di depan sensor. Shutter speed digunakan juga beberapa fotografer untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor. Sport fotografi ataupun fotografer motor ataupun fotografer yang membutuhkan kecepatan menangkap sebuah objek yang bergerak dengan cepat. Itu menggunakan shutter speed tinggi seperti 1/400, 1/1000 ataupun seterusnya. Atau foto dengan ruangan intensitas cahaya yang minim membutuhkan shutter speed yang lebih lambat. Contohnya 1/10, 1/1. Adapun yang 2 detik, 3 detik hingga 30 detik. Berikutnya adalah ISO. ISO itu apa? ISO itu adalah sensitivitas sensor kamera kalian terhadap sebuah cahaya. Jadi semakin tinggi angka ISO-nya, semakin terang foto kalian, semakin banyak cahaya yang ditangkap oleh sensor kalian. Maka sebaliknya, semakin rendah angka ISO kalian, maka semakin kurang intensitas cahaya yang ditangkap oleh sensor kalian dan juga fotonya akan semakin gelap. Jika kalian sering menggunakan ISO tinggi, contohnya ISO 1000, ISO 2000 ataupun seterusnya, maka kalian akan menemukan sebuah titik-titik atau biasa disebut dengan noise pada foto kalian. Sebaliknya, jika kalian menggunakan ISO rendah seperti ISO 100, ISO 200, foto kalian akan minim dari noise. Oke, berikutnya hubungan dari ketiga elemen tersebut, yaitu tentunya segitiga exposure ini saling berkaitan. Saya beri contoh. Misalnya, kalian itu fotografer landscape. Tentu saja kalian membutuhkan f kecil, contohnya f10, f16 atau f22 untuk mendapatkan ketajaman di seluruh foto kalian. Tentu saja jika kalian tidak imbangin dengan shutter speed dan juga ISO, foto kalian tetap akan menjadi gelap. Makanya saat kalian menggunakan f16 ataupun f22, kalian akan menyesuaikan ISO dan juga shutter speed kalian agar foto kalian itu bisa seimbang warnanya ataupun kecahayaannya atau keterangannya itu bisa seimbang.
Berikutnya saya beri contoh lagi untuk kalian yang ingin belajar foto portrait. Foto portrait, kebanyakan fotografer itu menyukai menggunakan f besar, f dengan bukaan besar, yaitu f1.2, f1.8 ataupun f2 untuk menghasilkan gambar yang bokeh. Jika kalian menggunakan f besar atau f dengan bukaan besar di siang hari, contohnya f1.4, maka kalian akan mendapati foto kalian itu overexposure. Apa itu overexposure? Foto yang terlalu terang. Cara mengakalinya gimana? Gunakan ISO yang seminimal mungkin dan juga shutter speed yang lumayan tinggi agar foto kalian itu cahayanya tetap balance. Berikut saya akan menjelaskan tentang aperture. Di sini saya ingin mendapatkan sebuah gambar yang bokeh. Jadi saya ingin menggunakan aperture dengan bukaan paling besar dari lensa saya, yaitu f1.4 untuk menghasilkan gambar yang punya depth of field yang baik. Tetapi bisa kalian lihat fotonya menjadi overexposure. Bagaimana cara kita membuat cahaya dalam foto tersebut seimbang? Yaitu dengan menurunkan ISO dan juga menambahkan shutter speed. Nah, seperti ini kita mendapatkan foto dengan exposure yang seimbang. Bisa dilihat, tidak, foto saya tetap bokeh, tetapi saya mendapatkan cahaya yang cukup baik. Jadi kesimpulannya, tidak ada rumusan pasti dalam menggunakan segitiga exposure ini. Kalian tentu saja bisa dengan kreatif mengatur ataupun mengkomposisikan segitiga exposure ini sesuai dengan foto yang ingin kalian ambil. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video kita selanjutnya. Di video selanjutnya saya akan membagikan tips mengenai bagaimana cara mengambil angel foto yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Salam motret.